Nah, kemarin hari Senin tanggal 24 Shell, Komisi 3 DPR ini akhirnya menggelar rapat dengar pendapat yang melibatkan beberapa pakar nih untuk membahas RUU KUHP. Jadi orang-orang yang diundang itu kemarin ada advokat Junifer Girsang, kemudian perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI Julius Ibrani, dan guru besar Ilmu Hukum Universitas Pajajaran Romli Atmasasmita. Jadi di dalam rapat ini kesempatan buat DPR nih untuk mendengarkan pandangan-pandangan dari para ahli dan juga mereka yang langsung berkecimpung gitu ya di bidang hukum gitu. Ya, jadi dalam RDPU itu Shell Julius Ibrani ini mengatakan kalau dalam satu dekade ini masyarakat awam mengalami pelanggaran-pelanggaran begitu ya dari aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke hakim. Nah, dan ini tuh tidak mencakup di bagian pelanggaran prosedural aja, tetapi termasuk juga untuk pelanggaran administratif seperti surat menyurat, korespondensi, dan bahkan ada juga pelanggaran pidana. Tapi sebelum kita ke pelanggaran pidana nih Shell, kenapa sih pelanggaran-pelanggaran administratif itu penting untuk diselesaikan? Karena ini juga berkaitan dengan penyampaian informasi untuk perkara yang sedang dihadapi oleh seseorang dan juga untuk memenuhi hak-hak mereka meskipun mereka terjerat dalam kasus hukum. Menurut Julius juga, Shell, di dalam pembicaraan KUHP itu terlalu sibuk untuk membahas mengenai fungsi dan kewenangan lembaga. Padahal sebenarnya ada juga faktor-faktor yang penting untuk diselesaikan atau diisi ruang-ruang atau gapnya. Seperti ada bagian-bagian untuk saksi, korban, dan juga untuk advokat atau penasihat hukum. Nah, kita balik lagi ke poin pelanggaran pidana. Jadi, di dalam implementasinya ternyata ada juga nih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang sampai ke ranah pidana. Misalnya, kasus penyiksaan seperti mengambil alat-alat bukti dan lain-lain. Ini juga masuk nih ke pelanggaran pidana yang seharusnya juga menjadi perhatian untuk DPR saat nanti merevisi UU KUHP gitu. Nah, karena dari datanya Shell, dalam 10 tahun terakhir ini terdapat lebih dari 20.000 aduan pelanggaran oleh kepolisian yang tercatat sama Komisi Kepolisian Nasional. Habis itu juga ada fakta lain. Selain itu, juga ada lebih dari 5.800 aduan pelanggaran oleh jaksa tercatat oleh Komisi Kejaksaan, dan sebanyak 26.000 aduan pelanggaran oleh hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial. Jadi begitu banyak pelanggaran yang dilakukan, baik itu jaksa sama hakim, ya ini seharusnya menjadi catatan juga nih untuk DPR saat membahas RUU KUHP. Karena terlalu banyak aduan yang ditemukan, juga pelanggaran-pelanggaran baik itu yang dilakukan oleh hakim maupun jaksa, Julius Ibrani kemudian menyarankan untuk penambahan ayat dalam pasal 19 supaya advokat ini bisa mendampingi pelapor maupun perlapor dalam proses gelar perkara. Nah, kehadiran advokat ini menjadi penting nih Shell dalam serangkaian penyelidikan dan juga penyidikan. Kenapa? Karena untuk menjamin transparansi, kemudian juga untuk menjamin hak-hak terlapor maupun perlapor, dan juga untuk mengurangi potensi adanya pelanggaran HAM dalam proses penyelidikan sampai ke penyidikan. Nah, jadi seperti yang kita pelajari dari RUU TNI juga nih Shell, dalam membahas revisi undang-undang tentunya dibutuhkan partisipasi publik. Jangan sampai partisipasi publik ini minim dalam pembahasannya, karena nanti pun yang juga akan menjalankan itu juga ya publik, dan yang paling tahu sebenarnya mereka-mereka yang langsung terjun di lapangan itu kan. Jadi DPR wajib mendengarkan mereka. Dan ini juga sudah dijamin dalam pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPR RI, yaitu Habibur Rahman, yang mengatakan kalau Komisi 3 ini akan terbuka untuk menerima atau membuka komunikasi ya terhadap masukan-masukan dari berbagai pihak dalam membahas RUU KUHP. Nah, nantinya untuk pembahasan RUU KUHP ini akan dilakukan di masa sidang berikutnya. Karena kita tahu untuk sekarang ini kita sudah masuk masa reses sejak tanggal 26 Maret. Jadi pembahasan ini nantinya akan dilanjutkan di masa persidangan berikutnya. Untuk alasan kenapa kemudian RUU KUHP ini menjadi penting untuk direvisi, karena menurut Habibur Rahman ini juga KUHP harus disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Karena ini sudah diundangkan berpuluh-puluh tahun lalu. Jadi diharapkan setelah dilakukannya pembahasan revisi ini nantinya KUHP yang baru bisa
dijalankan bersamaan dengan KUHP yang tentunya juga sudah disahkan sebelumnya dan akan dimulai aktif diberlakukan tuh pada bulan Januari tahun 2026. Jadi masih ada banyak waktu untuk DPR membahas dengan berbagai pihak supaya masing-masing pihak, baik itu dari pemerintah, kemudian dari unsur masyarakat, ini bisa puas dengan hasil dari KUHP yang akan berlaku di tahun depan.